Selamat datang kembali di Buyung Kapitawa Channel yang membahas video-video viral dan menarik. Masih seputar KKN Desa Penari. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang Widya, seorang gadis yang diincar oleh Badara Wuhi. Tapi sayangnya, Badara Wuhi tidak bisa mendapatkannya karena sudah diselamatkan oleh Mbah Buyut. Walaupun Badara Wuhi sudah memanfaatkan Bima dan Ayu, tetapi tetap saja Badara Wuhi tak bisa mendapatkannya. Setelah Mbah Buyut, Mbah Dok, Widya, dan kali ini yang akan kita bahas adalah Bima, seorang laki-laki yang sangat menyukai Widya dan menjadi salah satu penyebab permasalahan yang ada di KKN Desa Penari. Seperti apa faktanya? Mari kita simak video berikut ini. Bima adalah sosok yang menjadi penyebab masalah yang menimpa kelompok mahasiswa di tempat mereka KKN. Hanya karena terjerat asmara pada Widya, ia rela melakukan segala hal, termasuk membuat perjanjian dengan Badara Wuhi, siluman penguasa desa tersebut. Apa saja fakta menarik dari Bima KKN di desa Penari? Simak pembahasannya berikut ini. Fakta yang pertama, teman satu pondok pesantren dengan Nur. Dalam cerita yang ditulis Simple Man, diketahui kalau Bima dan Nur dulunya sempat satu pondok pesantren sebelum kuliah. Makanya Nur sendiri menganggap Bima adalah pemuda yang soleh, yang taat, beribadah. Oleh karena itu, ia sempat tak percaya ketika tahu Bima mulai jarang sholat setelah mengunjungi tapak Dilas. Perilaku Bima bahkan mulai terlihat semakin aneh setelah Nur menemukan bukti tindakan kemusyrikannya, seperti sesajen dengan foto Widya dan kesaksian Anton soal perilaku aneh Bima di kamarnya akhir-akhir ini. Fakta yang kedua, ditaksir oleh Ayu. Sebagai salah satu tokoh yang digambarkan sebagai sosok yang tampan, tak heran jika Bima ditaksir oleh Ayu. Dalam cerita versi Nur sendiri, nama Bima lah yang pertama kali disebut Ayu dalam daftar calon anggota kelompok KKN-nya. Di filmnya, Ayu juga mengatur agar Bima dan dirinya berada di proker yang sama, agar lebih sering bersama. Bahkan, ia juga rela melaksanakan perintah Bima untuk memberikan selendang kepada Widya demi mendapat cintanya tersebut. Yang paling parah, Ayu sampai melakukan pelanggaran berat dengan Bima di tempat keramat karena terbujuk rayuan Badara Wuhi. Fakta yang ketiga, diam-diam telah menaruh hati pada Widya. Sudah menjadi hal lumrah bahwa terkadang ada asmara yang terlahir selama kegiatan KKN berlangsung. Salah satunya adalah Bima yang dalam ceritanya mulai naksir kepada Widya. Tandanya sendiri sudah mulai terlihat saat ia menanyai Nur apakah Widya sudah punya pacar. Yang jadi masalahnya adalah cara Bima yang justru menggunakan
jalan pintas, yaitu dengan memelet Widya dengan harapan agar perempuan itu jatuh hati padanya. Padahal semua itu hanyalah perangkap yang disiapkan Badara Wuhi agar Widya bisa didapatkannya. Karena kita tahu sendiri, Badara Wuhi sangat-sangat menginginkan Widya. Fakta yang keempat, orang yang melanggar pantangan di desa. Dari semua mahasiswa, Bima adalah orang yang pertama yang melanggar beberapa aturan di desa tersebut. Salah satunya adalah menerobos ke tapak tilas. Padahal Pak Prabu sendiri sudah memberikan peringatan keras pada para mahasiswa agar tidak menuju ke hutan karena area tersebut bukan tempat yang boleh dijamah manusia. Yang kedua adalah melakukan perbuatan terlarang baik dengan Ayu maupun Badara Wuhi di tempat yang dikeramatkan warga. Fakta yang kelima, membuat perjanjian dengan Badara Wuhi demi mendapatkan Widya. Demi mendapatkan cinta Widya, Bima tergolong nekat karena ia rela melakukan segala hal, dari meninggalkan perintah agama sampai melakukan tindakan tak senonoh di tempat angker. Ia bahkan mau melakukan perjanjian dengan Badara Wuhi agar bisa mendapatkan Widya. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah memberikan gelang milik Badara Wuhi kepada Widya dengan dalih sebagai jimat keselamatan. Padahal gelang tersebut sebagai alat untuk menjadikan Widya sebagai penari baru. Bima juga tega memanfaatkan Ayu untuk memberikan selendang kepada Widya hingga membuat gadis itu ikut terjerat oleh Badara Wuhi. Fakta yang keenam, menjadi ayah dari anak-anak Badara Wuhi. Nasib Bima dalam cerita filmnya bisa dibilang cukup tragis karena sudah beberapa kali melanggar pantangan yang sudah diberi tahu. Bima harus menikahi Badara Wuhi dan menjadi ayah dari anak-anak siluman tersebut. Dalam narasi cerita Simple Man sendiri, Bima sempat berteriak "Ular, ular!" di penghujung hidupnya dan ditemukan meninggal dunia beberapa hari pasca bubarnya kegiatan KKN di desa tersebut. Itulah daftar fakta menarik tentang Bima, KKN di Desa Penari, pemuda yang bernasib tragis di KKN Desa Penari. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan videonya, maka silahkan klik tombol like, komen, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk menonton video selanjutnya. Kita masih akan tetap membahas seputar KKN di Desa Penari.